Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Hari ini akan bicara berkaitan dengan hati atau kolbu. Nah, mohon maaf sebelumnya bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Akan kami klasifikasikan ya beberapa golongan. Ini referensi dari beberapa kitab, referensi dari beberapa catatan para kiai, alim ulama yang membuat referensi juga menganalisa yang berkaitan dengan seputar hati. Mohon maaf ya, agak terbatuk. Ada yang mengatakan bicara tentang qalbun salim, ya, yaitu salah satu jenis hati yang memiliki spiritual sangat tinggi. Ini yang seringkali menjadi perbincangan khususnya para kiai, para tokoh-tokoh Islam dan juga para kaum muslimin muslimah yang ingin melakukan pendalaman yang berkaitan dengan rahasia kolbu atau rahasia hati. Nah, beberapa pengamat mengatakan bahwa qalbun salim ini menjadi idola. Kenapa idola? Ya, harapannya jenis hati ini peka terhadap ayat-ayat Allah, peka terhadap asma Allah. Jadi qalbun salim berarti hati yang sehat, bersih, dan selamat. Sehat, bersih, dan selamat. Kalau sehat tidak bersih, waduh gimana? Kalau bersih nggak selamat juga bahaya. Nah, tentunya sehat yang mana? Tentunya suasana hati pun menjadi tenang. Tidak marah, tidak emosi, tidak biasa dengan segala macam kemusyrikan, tidak melakukan yaitu fitnah, apalagi namimah, tidak boleh. Ya. Jadi itu yang terjadi. Maka hati juga bersih dari suudon, bersih dari niat-niat jelek, itu bersih. Dan selamat dari apa? Ingat ini, manusia itu ada pertanggungjawabannya, bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Definisi hati yang selamat adalah hati yang senantiasa akan membawa diri ini kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada alam akhirat dengan bekal-bekal kebaikan. Ya. Jadi qalbu salim sebenarnya adalah qalbu yang selamat dari kemusyrikan, dari sesuatu yang fasik, ya, sesuatu yang dolim. Itu seperti itu. Jadi hati yang selamat juga dari kemusyrikan, ya, dari kepercayaan yang sesat, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, qalbu salim juga berarti yaitu ya bersih dari penyakit-penyakit hati. Apa sih penyakit hati? Misalnya riya, suka pamer, songong. Songong itu sombong, ya, sombong. Terus kemudian juga suudon, tidak ada data, tidak ada angin, mungkin berprasangka buruk. Nah, itu penyakit hati. Jadi idealnya penyakit hati itu dibersihkan sehingga langkah kita menjadi tenang. Ya, sedangkan yang terakhir adalah qalbun salim adalah hati yang sehat, memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsinya. Jadi qalbun salim adalah hati yang sehat, saling menjaga dengan penuh kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan ridhonya Allah. Jadi qalbun salim adalah dua jenis hati lain yang merap dimiliki manusia. Jadi intinya begini, orang Jawa bilang atimu sing resik,
engko pikiranmu ya dadi wening, penghasilanmu jadi bening, ya. Bikin hidupmu tidak pening alias pusing. Nah, ya. Jadi itu perlu dicermati. Baik. Lalu apa lagi? Hati yang kayak apa? Ada yang qalbun mayit. Tuh. Kok mayit ya? Qalbun mayit itu dikenal sebagai hati yang karatan atau hati yang mati. Kok bisa? Iya. Jarang membaca Quran, jarang membaca surat-surat pendek, jarang mengingat Allah. Jadi masuk klasifikasi qalbun mayit. Ya, ini dia hanya tipe ini senangnya hahaha, keluarkan uang, tapi tidak ada orientasi kebaikan. Misalnya orientasi yang positif. Tetapi saya yakinlah ke depan semuanya harus diberi masukan agar semuanya tertata dengan baik dan rapi. Jadi bagi orang yang memiliki hati qalbun mayit ini ya, tidak mengenal baik dan buruk, bal gedual ya. Jadi orang-orang yang seperti ini menghalalkan cara untuk meraih tender proyek, kalau enggak kan mungkin nganggur ya. Tapi ini menjadi masalah baru kalau dia terlalu tamak gitu. Jadi diketahui kalau ciri qalbun mayit adalah menolak yang hak dari Allah dan selalu gemar berlaku kedoliman. Padahal khulil haqo walau kana muron, katakan walaupun pahit. Ya memang tidak gampang, tetapi harus dijalani. Ya, kita lanjut. Jadi qalbun salim ini selalu menolak yang hak. Karena menuruti egonya, mempertonkan egonya. Maka sekali lagi harus dicermati. Ada juga qalbun marid. Ya, qalbun marid diketahui sebagai hati yang sakit. Orang dengan hati seperti ini bisa saja beriman, namun memiliki penyakit hati yang banyak. Nah, PR seorang muslim bagaimana mencetak pribadi dan hati menjadi yang baik, yang mutakin. Itu yang terjadi. Jadi ciri utama dari qalbun marid adalah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas. Ini hati mereka sedang sakit. Hati mereka sedang sakit gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghidupkan hati? Baik, hati itu kan bisa menampung cahaya. Maka satu, sering-seringlah untuk mengingat Allah. Zikir-zikir kecil. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa kita tetap harus menjaga kebaikan, kemutakinan. Bukan sekedar lesan, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi tadi ada hati yang sehat, ada hati yang penuh penyakit. Ya. Karena penyakit hati itu disebabkan karena sesuatu yang tidak nampak. Misalnya iri, dengki, panas, namimah, gibah ini. Jadi dihindarkan qalbun marid dan sedikit menata ya, diri ya, khususnya yaitu di qalbun salim. Jadi jangan sampai jadi qalbun mayit ya. Qalbun salim inilah yang menjaga diri insan agar senantiasa berbuat kebaikan. Jadi qalbun salim itu adalah langkah nyata untuk terus berbenah menuju positif kehidupan. Jadi semoga hati kita jadi hati yang penuh kebaikan dalam bingkai ridhonya Allah. Terima kasih masih bersama Kim Sukamto Sastro di Menjauh Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum.